Halo guys, kami akan membahas film dari Korea. Film ini menceritakan sebuah hal yang sangat menegangkan lantaran tokoh utama nanti ditugaskan oleh pimpinan polisi untuk masuk penjara dan menjebloskan salah satu pebisnis ilegal. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Film ini berawal dari kepolisian yang sedang menangani kasus yang cukup sulit, yakni mereka mendapatkan salah satu pengusaha yang diduga menjual obat terlarang di dunia malam. Tepatnya pengusaha tersebut bernama Ko. Untuk sekarang, pimpinan polisi yang bernama Chu belum bisa menangkapnya, beralasan dia belum memiliki bukti untuk bisa menangkapnya. Nah, demi bisa menemukan bukti untuk menjeratnya, Chu meminta salah satu bawahannya yang bernama Hyun So untuk mendapatkan bukti tersebut. Tepatnya nanti Chu meminta Hyun So untuk masuk ke dalam penjara untuk mendekati tangan kanan dari bawahan Ko yang bernama Jeho. Sebelum lanjut, kenapa Chu memilih Hyun So dibanding yang lain? Dikarenakan sifat dari Hyun So ini tidak mirip seperti polisi. Bahkan terlihat kalau dia mirip preman. Sehingga dengan kepribadian dari Hyun So seperti itu, Chu memilihnya. Tentu saja awalnya Hyun So menolak dikarenakan jika ia bertugas seperti itu, siapa yang menjaga ibunya yang sedang sakit-sakitan. Mengetahui hal tersebut, Chu menawari sesuatu, yakni jika Hyun So mau bertugas seperti itu, maka dalam 2 tahun menjalankan misinya, dirinya akan melindungi dan membiayai perawatan dari ibunya. Jelas saja Hyun So yang tahu hal itu menerimanya, beralasan dengan hal itu ibunya bisa sehat dan hidup lebih lama lagi. Selesai hal tersebut, Hyun So memulai misinya untuk mendekati Jeho untuk mendapatkan bukti agar bisa menjerat Ko. Namun sebelum masuk ke penjara, Hyun So dilatih keras agar para target tidak mengetahui kalau Hyun So adalah seorang polisi. Mengingat Jeho sendiri adalah orang yang cerdas, jadi untuk mengatasi hal buruk Chu melatih keras Hyun So agar identitasnya tidak terbongkar. Dengan semua persiapan yang telah selesai, Hyun So pun langsung memulai misinya. Awal mula di sana ia pun beradaptasi dengan yang lain untuk bisa mendekati Jeho. Usut punya usut, Jeho sendiri dalam penjara ini adalah seorang penguasa. Itu terlihat dari semua tahanan senior maupun junior menghormatinya. Tak berhenti begitu saja, dalam masa kepemimpinannya di penjara ini, Jeho juga seperti raja. Kenapa demikian? Lantaran para sipir dan polisi di sana takut kepadanya. Bedanya, para polisi takut dikarenakan Jeho telah menyuapnya. Jadi terlihat meski Jeho di dalam penjara, tetapi dia tetap bisa menikmati hidupnya seperti biasa. Mengejutkannya lagi yaitu meski di dalam penjara, ia bisa mendapatkan uang, yakni dengan menyelundupkan sebuah rokok bagi para tahanan. Selain itu juga setiap harinya Jeho selalu membuat sebuah permainan untuk bersenang-senang. Yakni permainan itu adalah adu kekuatan dengan menampar seseorang. Tentu saja Jeho membuat permainan itu untuk bersenang-senang, sambil mencari seseorang yang tepat untuk menjadi tangan kanannya suatu saat dirinya bebas. Dalam sisi dari Hyun So yang tahu informasi tersebut berupaya mendekatinya, yakni dengan cara ikut bermain dalam permainan tersebut. Terlihat meski memiliki badan yang kecil, tetapi fisik dari Hyun So sangatlah kuat. Itu terbukti meski dia melawan salah satu orang terkuat di sini, dia masih bisa bertahan. Dalam kesempatan itu pula untuk membuat Jeho tertarik kepadanya, ia pun mencoba memenangkan permainan ini. Tentu saja karena lawan yang dihadapinya sangat sulit, Hyun So melakukan kecurangan, yakni dia mengubah tamparan tersebut menjadi bogem. Tentu saja lawannya tersebut tak terima. Akhirnya dengan hal itu terjadi kericuan di sana. Menariknya meski di sini Hyun So sendiri dia bisa menghajar balik musuhnya tersebut. Beruntungnya itu tak menjadi parah ketika sipir polisi datang untuk menghentikannya. Tentu saja, dalam sisi lain Jeho yang melihat hal itu langsung tertarik kepada Hyun So. Kemudian tanpa basa-basi Jeho menemuinya pada malam hari dan memberinya saran untuk berhati-hati. Dikarenakan musuhnya tadi adalah salah satu geng yang cukup kuat. Namun meski mendengar hal tersebut, Hyun So bersikap biasa saja. Dengan hal ini bisa disimpulkan kalau Hyun So tidak takut sama sekali. Walau yang dihadapi adalah orang yang lebih kuat darinya. Semenjak hal itu, Jeho selalu memperhatikan Hyun So dari kejauhan.
beralasan kalau dia pantas menjadi tangannya suatu saat. Sedangkan dalam sisi dari Hyunso sendiri pun juga mengawasi diam-diam sambil melaporkan kepada Chu mengenai kondisi saat ini. Suatu ketika ada tahanan baru yang ingin melongsorkan kepemimpinan dari Jae-ho, yakni tahanan tersebut adalah bos gangster yang bernama Kim. Seperti yang terlihat di hari pertama langsung terjadi perselisihan di sana, dikarenakan Kim tidak mau menurut kepada Jae-ho. Tak berhenti begitu saja untuk bisa menguasai tempat ini, Kim telah menyuap pimpinan sipir di sini untuk berpihak kepadanya. Namun itu hanyalah sebuah kedok belaka, mengingat tujuan berada di sini adalah untuk membunuh Jae-ho. Untuk alasannya belum jelas, yang pasti dia telah dibayar oleh seseorang untuk membunuh Jae-ho. Sedangkan sekarang karena kepala sipir tidak berpihak kepada Jae-ho, dia telah dikucilkan dan beberapa kali dibully oleh pihak dari Kim. Melihat keadaan dari Jae-ho seperti itu, Hyunso tidak membiarkannya. Lantaran jika Jae-ho mati di sini maka misinya akan gagal. Alhasil dengan hal itu, ia pun membantu Jae-ho agar mendapatkan kekuasaannya kembali. Jelas saja rencana yang akan mereka lakukan adalah untuk membuat kepala sipir berpihak kepada Jae-ho. Rencana yang akan mereka berdua gunakan adalah mengancam kepala sipir dengan mengadukan kepada Jaksa Agung kalau dia telah menerima suap dan membiarkan para tahanan berbuat seenaknya. Akhirnya dengan kejeniusan dari Hyunso, kepala sipir kembali berpihak kepada Jae-ho. Jadi sekarang mereka akan melanjutkan rencana kedua untuk melengsarkan Kim. Singkat cerita, dengan beberapa rencana yang mereka buat, Jae-ho bisa menyekap Kim dan membuat pelajaran kepadanya. Namun sebelum membunuhnya, Jae-ho bertanya apa alasan kenapa dia mau membunuhnya. Ternyata alasan Kim mau membunuh Jae-ho adalah karena disuruh oleh seseorang. Tak lain dan tak bukan adalah bos dari Jae-ho sendiri, yakni Ko. Entah kenapa kau mau membunuhnya, yang pasti ada alasan di baliknya. Mengetahui hal tersebut, Jae-ho sangat marah karena telah dihianati oleh orang yang dia percayai. Alhasil dengan kenyataan tersebut, setelah bebas dari sini, Jae-ho berniat untuk membunuh Ko. Sedangkan dengan kejadian ini pula ada kabar baik dari sisi Hyunso, yakni dirinya mulai dekat dengan Jae-ho. Bahkan dia menganggap kalau Jae-ho adalah sahabat sejatinya. Dengan begitu tugas dari Hyunso menjadi mudah, dikarenakan pada saat bebas nanti Jae-ho mengajaknya bergabung dengan kelompoknya. Dalam beberapa bulan berlalu, Jae-ho yang mulai dekat dengan Hyunso mendapatkan kabar tak terduga dari teman dan kelompoknya yang bernama Gap. Dikatakan Gap telah mengetahui kalau Hyunso adalah seorang polisi. Kenapa dia bisa tahu hal tersebut? Lantaran beberapa hari berlalu ia mendapatkan foto Hyunso yang sedang bersama pimpinan polisi yakni Chu. Mendengar pernyataan tersebut, Jae-ho sangat marah dan kesal dikarenakan dirinya hampir dihianati kembali. Namun meski ia tahu kalau Hyunso adalah seorang polisi, ia tidak rela membunuhnya, mengingat Jae-ho mirip sepertinya. Sampai suatu ketika Jae-ho mendapatkan sesuatu yang brilian, yakni merekrutnya. Nah, cara yang digunakan adalah membuat Hyunso hancur. Tepat sekali, untuk membuat Hyunso hancur, Jae-ho meminta satu bawahannya untuk membunuh ibu dari Hyunso. Dan jika itu bisa terjadi, nanti Jae-ho akan menghiburnya dan membuat Hyunso menjadi salah satu bawahannya. Jelas saja melihat kalau ibunya telah mati, Hyunso merasa syok dan hancur. Mengingat Hyunso hidup adalah untuk ibunya. Jadi dengan ibunya sekarang tidak ada, ia tidak memiliki tujuan untuk hidup lagi. Dalam masa-masa sulit itu, ia pun meminta Chu untuk menyelidiki kenapa ibunya bisa mati. Tetapi Chu belum memberikan jawaban meski mereka tahu kebenarannya. Chu memilih diam lantaran jika Hyunso tahu kalau si pembunuh adalah bawahan dari Jae-ho, maka misi tersebut akan gagal. Tentu saja, hal itu dimanfaatkan oleh Jae-ho untuk menghibur dan membuat Hyunso percaya kepadanya. Jelas saja dengan kebohongan yang dia buat, Hyunso pun percaya kepadanya dan mulai mengikutinya. Alasan dari sisi Jae-ho sendiri adalah tahu perasaannya daripada ketua polisi yaitu Chu. Akhirnya dengan hal ini Hyunso membuang jati dirinya sebagai polisi dan menjadi salah satu tangan terkuat dari Jae-ho. Sejak hal itu mereka pun mulai dekat, bahkan beberapa ahli Jae-ho juga membocorkan informasi kalau dia adalah seorang bandar dan tangan terkuat dari Ko. Selain itu juga Jae-ho sendiri meminta bantuan dari Hyunso untuk membunuh Ko. Alasannya dengan kejeniusan dari Hyunso maka akan lebih mudah lagi
untuk membuat sebuah alibi untuk membunuh Ko. Singkat cerita, dengan semua yang terjadi, mereka pun menjadi sahabat sejati. Hingga satu waktu akhir yang ditunggu telah datang, yakni mereka berdua telah bebas. Tak lama setelah bebas, Jae-ho langsung mengenalkan kepada Ko kalau mulai dari sini Hyun-soo adalah tangan kanannya. Dengan persetujuan dari Ko, akhirnya Hyun-soo telah resmi menjadi bagian dari kelompoknya. Dengan hal ini, Jae-ho dan Hyun-soo memulai rencana untuk mendekati Ko dan membunuhnya. Tetapi sekarang bukan waktu yang tepat, lantaran jika membunuhnya sekarang maka akan terjadi perselisihan internal. Untuk itu mereka akan menanti sampai waktu ada perjanjian besar kepada salah satu orang Rusia yang mau bertransaksi obat terlarang dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa mereka berdua menunggu momen itu? Karena mereka akan membuat sebuah alibi kalau Ko telah dibunuh oleh pihak Rusia. Ternyata bukan mereka berdua saja, Jae-ho masih memiliki satu orang lagi untuk membantu hal ini. Tak lain dan tak bukan adalah anak dari Ko, yakni Gap. Kenapa Gap mau membunuh ayahnya? Jelas saja kalau dia ingin mengambil kepemimpinan dari perusahaan ayahnya. Dengan hal ini, tugas dari Gap adalah untuk membuat ayahnya yaitu Ko agar tidak curiga kepadanya, termasuk Jae-ho. Dalam sisi dari Jae-ho sendiri, semakin hari mulai khawatir, mengingat Jae-ho bisa membunuhnya suatu saat. Tetapi sekarang ia tidak bisa membunuhnya, dengan alasan dia masih membutuhkannya untuk menjual barang tersebut ke Rusia. Jadi ia menunggu waktu tersebut untuk bisa membunuhnya. Terlihat kalau kedua kubu tersebut saling merencanakan untuk saling bunuh. Jadi siapakah kubu yang akan menang? Simak terus kelanjutannya. Beralih pada sisi dari Hyun-soo lagi, yakni setelah bergabung dalam kelompok ini, ia pun ditugaskan untuk membantu Jae-ho dalam berbisnis dan menjual barang terlarang ini. Terlihat kalau sekarang Hyun-soo tidak mirip lagi seperti polisi, lantaran ia bertugas untuk mengancam dan membunuh seseorang sekalipun. Namun ternyata dalam tugas dunia gelap tersebut, Hyun-soo masih berhubungan dengan Chu, yang berarti ia masih menjalankan misi dari Chu untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Ko dan Jae-ho. Jadi sejak beberapa bulan berlalu, Hyun-soo hanya berpura-pura percaya kepada Jae-ho agar dia mempercayainya. Sayangnya meski Hyun-soo telah menyembunyikan hal itu, Jae-ho beberapa kali memergokinya. Namun saat itu ia tidak bisa membuktikannya. Alhasil dari sini dia pun mulai mengawasi seperti dulu lagi apakah Hyun-soo berpihak kepadanya atau berpihak kepada polisi. Dalam sisi dari Hyun-soo sendiri juga masih bingung kepada siapakah seharusnya dia berpihak. Namun suatu ketika ia pun memutuskan untuk mempercayai Jae-ho apapun yang terjadi. Alhasil ia pun menggunakan haknya sebagai polisi untuk menipu Chu agar bisnis ilegal ini tetap berlanjut dan menjadi besar. Selesai transaksi besar oleh pihak Rusia, Jae-ho dan Hyun-soo memulai rencana untuk membunuh Ko. Singkatnya mereka bisa membuat sebuah alibi untuk membunuhnya tanpa diketahui oleh polisi. Bahkan untuk menghilangkan bukti, Hyun-soo mencederai dirinya sendiri agar Chu tidak bisa mengetahui kalau Ko telah dibunuh oleh Jae-ho dan dirinya. Tentu saja, Chu yang merasa dipermainkan pun mencoba mengorek informasinya lebih dalam lagi. Tetapi meski begitu, Hyun-soo masih bersaksi palsu. Alhasil mau tidak mau Chu membeberkan fakta agar Hyun-soo mau membantunya menangkap Jae-ho. Yakni Chu memberitahu kebenaran kalau ibu dari Hyun-soo dibunuh oleh Jae-ho. Melihat kenyataan tersebut, Hyun-soo sangat hancur dikarenakan ia telah dikhianati oleh orang yang sangat ia percayai. Atas fakta tersebut, Hyun-soo mulai membalaskan dendam untuk membunuh Jae-ho beserta Gap. Yakni Hyun-soo membuat sebuah alibi kepada Jae-ho untuk membunuh Gap. Sesuai yang diperkirakan, Jae-ho yang masih belum mengetahui kalau Hyun-soo mengincarnya mau mengikuti perintahnya untuk membunuh Gap. Jadi sekarang hanya Jae-ho saja yang harus dia bunuh. Nah, untuk bisa membunuhnya ia pun meminta bantuan kepada Chu untuk bisa menangkap Jae-ho. Singkat cerita, dengan rencana yang Hyun-soo buat, ia pun bisa bertemu dengan Jae-ho di suatu tempat. Nyatanya sebelum pertemuan itu Jae-ho menyadari kalau ia telah dijebak oleh Hyun-soo. Tetapi anehnya ia tetap datang dan menemuinya. Sesaat bertemu dengan Hyun-soo, dirinya pun terkejut kalau Hyun-soo tahu kalau si pembunuh ibunya adalah dirinya. Atas hal tersebut mau tidak mau Jae-ho harus membunuh Hyun-soo. Namun meski Jae-ho ingin membunuhnya tetapi dia tidak bisa.
lantaran ia tidak bisa melupakan kenangan dalam penjara bersamanya. Sedangkan dalam sisi dari Hyun-soo sendiri pun mengancamnya jika dia tidak membunuhnya sekarang maka dia sendiri yang akan mati. Meski mendengar ancaman tersebut, Jae-ho tidak bisa membunuhnya. Alhasil, ia pun berhadapan dengan polisi untuk mendapatkan kepercayaan dari Hyun-soo. Namun untuk kali ini Jae-ho kesulitan, mengingat dia melawan beberapa orang. Sedangkan dalam sisi dari Hyun-soo sendiri hanya melihatnya dengan tatapan yang kosong. Setelah membunuh beberapa polisi tersebut, Jae-ho pun bergegas pergi dari sini. Tetapi anehnya meski Hyun-soo berniat membunuhnya, dia tidak mau membunuhnya. Dengan hal itu, ia pun pergi dan meninggalkannya dari sini. Namun tak diduganya dalam pelariannya tersebut, Chu menabraknya hingga Jae-ho tidak bisa bergerak. Tentu saja Chu akan memanfaatkan hal ini untuk menangkapnya. Namun sesaat sebelum membawa bukti ini kepada polisi pusat, Hyun-soo datang dan menembaknya hingga mati. Nah, kenapa Hyun-soo melakukan hal itu? Alasannya hidupnya hancur gara-gara dia. Selesai membunuh Chu tanpa basa-basi lagi, Hyun-soo langsung membunuh Jae-ho untuk balas dendam. Tak berhenti begitu saja, agar ia bisa terlepas dari masalah ini, dia membuat Jae-ho menjadi dalang pembunuhan polisi yang mau mengungkap kejahatannya. Dengan hal ini Hyun-soo pun bisa tenang dikarenakan balas dendamnya bisa terselesaikan dan ia mendapatkan kehidupan yang baru. Nah, itulah alur cerita dari film The Merciless. Seperti yang terlihat, film ini menyajikan sebuah cerita yang cukup menarik dan menegangkan. Apalagi yang membuat film ini sangat bagus adalah beberapa plot twist yang diperlihatkan membuat kita sendiri bingung akan pilihan si tokoh utama dalam ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.